Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang terdiri dari Rahmadani NIM 226, Ayu Ningsih Tri Utami NIM 229, dan saya sendiri Cantika Risma Asfuri NIM 233, Wulan Sri Sayekti NIM 236, Pinky Winky Alip Ika Trihardi NIM 240, Dina Mulia Permatasari NIM 243, dan yang terakhir yaitu Sulistiono Adi Nugroho NIM 246. Di sini kami akan membahas mengenai mind mapping yang telah kami buat tentang prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip dasar pengembangan kurikulum. Yang pertama ada kebenaran keseluruhan, yaitu kebenaran yang jelas atau terbukti lewat eksperimen atau uji coba dan alasan tersebut diterima tanpa hambatan. Dan yang kedua ada kebenaran bagian. Kebenaran bagian berdasarkan data yang terbatas dan bisa diaplikasikan pada situasi tertentu dan tidak bersifat umum. Dan yang terakhir ada dugaan. Sebagian prinsip-prinsip dasar tidak semuanya benar, bisa juga merupakan dugaan atau uji coba sementara. Ide-ide atau dugaan-dugaan tersebut menjadi dasar keputusan dalam pengembangan kurikulum. Berikutnya yaitu 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu data empiris. Data empiris adalah data yang ditemukan atau disimpulkan dari sebuah kegiatan eksperimen atau penelitian yang dapat diteliti serta dibuktikan hanya melalui eksperimen atau observasi. Yang kedua yaitu dasar data eksperimen. Data eksperimen adalah data yang didapatkan dari hasil penelitian eksperimen dengan tujuan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang dilakukan secara sengaja oleh seorang peneliti. Yang ketiga yaitu cerita atau legenda yang hidup di masyarakat. Banyak data yang diperoleh bukan dari hasil penelitian juga dapat dikatakan terbukti efektif. Dalam memecahkan masalah hidup yang kompleks, dapat dilakukan dengan cara menjaga adat kebiasaan yang hidup di masyarakat, serta hasil pertimbangan dan akal pikiran bersama terhadap berbagai masalah yang terjadi. Dan yang keempat yaitu akal sehat. Data yang diperoleh dari penelitian sendiri digunakan setelah melalui proses pertimbangan dan penilaian akal sehat terlebih dahulu. Oke, yang ketiga ada prinsip pokok pengembangan kurikulum. Dalam prinsip pokok pengembangan kurikulum ini terdapat 2 prinsip. Yang pertama prinsip umum dan yang kedua adalah prinsip khusus. Dalam pokok pengembangan kurikulum ini pada prinsip umumnya terdiri dari relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, efektivitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai relevansi. Relevansi dibagi menjadi 2, ada relevansi luar dan relevansi dalam. Dalam relevansi keluar, ini biasanya merupakan isi tujuan proses pembelajaran yang tercakup dalam kurikulum, hendaknya relevan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Kemudian ada relevansi di dalam, merupakan ada konsistenan atau komponen-komponen kurikulum yang antara lain isi, tujuan dan proses pembelajaran, penyampaian, serta penilaian. Kemudian yang kedua, bagian fleksibilitas. Fleksibilitas ini suatu kurikulum yang baik adalah kurikulum yang memiliki atau berisi hal-hal yang solid. Tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu, maupun kemampuan dan latar belakang. Kemudian untuk kontinuitas dan praktis serta efektivitas akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu prinsip khusus. Prinsip khusus yang pertama yaitu yang dikemukakan oleh
Submadinata dan Muklis tahun 2000. Yaitu yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan dari pendidikan yang dimaksud adalah tujuan yang bersifat umum atau jangka panjang, kemudian jangka pendek atau khusus, dan juga jangka menengah. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Memilih isi pendidikan sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan oleh para perencana kurikulum, yang memerlukan pertimbangan beberapa hal. Yang pertama yaitu memerlukan penjabaran tujuan dari pendidikan dan pengajaran ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Yang kedua yaitu isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga yaitu unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Oke, selanjutnya prinsip kontinuitas, yaitu perkembangan dan prinsip pembelajaran berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau terhenti. Yang keempat ada prinsip praktis, yaitu betapapun bagus dan idealnya suatu kurikulum, kalau menurut keahlian dan peralatan yang sangat khusus dan mahal pun biayanya, maka kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia. Kurikulum bukan hanya harus ideal, tetapi juga praktis. Selanjutnya ada prinsip efektivitas, yaitu dalam rangka pengelolaan kurikulum dan pengembangan, usaha untuk meningkatkan efektivitas kegiatan belajar, subjek didik dilakukan dengan cara memilih jenis-jenis metode dan alat yang dipandang paling ampuh dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Apakah metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajarkan bahan pelajaran? 2. Apakah memberikan kegiatan bervariasi yang dapat melayani perbedaan individual siswa? Yang ketiga, apakah memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat? Yang keempat, apakah metode atau teknik tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik? Yang kelima, apakah lebih mengaktifkan siswa atau mengaktifkan guru atau kedua-duanya? Yang keenam, apakah mendorong berkembangnya kemampuan baru? Yang ketujuh, apakah menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah dan di rumah serta mendorong penggunaan sumber yang ada di rumah dan di masyarakat? Yang kedelapan, untuk belajar keterampilan sangat dibutuhkan kegiatan belajar yang menekankan learning by doing, di samping learning by saying and knowing. Selanjutnya yaitu prinsip yang berkenaan dengan media dan alat bantu dalam pengajaran. Beberapa prinsip yang dapat dijadikan sebuah pegangan dalam memilih maupun menggunakan media dari alat bantu dalam belajar. Yang pertama yaitu bagaimana cara pembuatannya, siapa yang membuatnya, serta biaya dan waktu dalam pembuatannya. Yang kedua, bagaimana pengorganisasian media dan alat bantu pembelajaran. Apakah berbentuk modul ataukah berbentuk yang lainnya. Yang ketiga, media dan alat bantu dalam belajar, apakah yang dibutuhkan? Apakah sudah tersedia semua? Dan apakah sudah ada alat penggantinya apabila alat yang dicari tidak ada? Yang keempat, bagaimana pengintegrasiannya di dalam seluruh kegiatan belajar? Yang kelima, hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Yang selanjutnya yaitu prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 4 mengenai mind mapping, prinsip pengembangan kurikulum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wes kan?